Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam sholat sunnah yang terdiri dari 3, yaitu sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah, sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid, dan sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau secara munfarid. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam sujud. Silakan dibuka buku paketnya halaman 82, disiapkan buku tulisnya dan disiapkan alat tulisnya. Catat hal-hal yang tidak ada di dalam buku paket ya. Baik, langsung saja. Materi kita pada hari ini tentang macam-macam sujud. Kompetensi dasar. Yang pertama, memahami macam-macam sujud, kemudian menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, kemudian menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, dan yang terakhir, mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, macam-macam sujud itu ada 3, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, dan sujud syukur. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sujud tilawah. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu ingin sedikit membahas tentang sujud ya. Sujud itu merupakan salah satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah manusia boleh bersujud, jadi kepada manusia itu tidak boleh. Adapun kepada sesama manusia kita diperintahkan hanya sekedar menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kemudian kaki dan lutut semuanya menempel ke tanah atau alas sujud. Inilah posisi paling ideal untuk segala bentuk kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud sudah lazim kita lakukan di dalam sholat ya, apalagi kita setiap hari melaksanakan sholat fardu. Setiap rakaat terdiri dari 2 kali sujud. Dalam sehari semalam kita wajib sholat sebanyak 17 rakaat. Berarti kita telah melaksanakan sujud sebanyak 34 kali, karena 17 dikali 2 tadi. Nah, jika kita menambah dengan berbagai macam amalan sholat sunnah, akan lebih banyak lagi sujud yang kita lakukan. Namun, yang akan kita bahas pada hari ini adalah sujud yang di luar rukun sholat fardu tadi. Di luar rukun sholat ya. Langsung saja di sini sujud tilawah. Ada sekitar 7 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik saat kita membacanya sendiri, saat kita menghafal, atau mendengarkannya dari orang lain. Ya, jadi ketika kita membaca, mendengar, atau menghafal ayat-ayat sajdah, kita langsung sujud. Nah, apa saja ayat sajdah itu nanti kita akan bahas. Kemudian, dasar hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
Ani Ibni Umar annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini menerangkan Rasulullah membaca Al-Quran di depan para sahabat. Ketika bacaannya ada ayat sajdah, Rasulullah takbir lalu sujud dan diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian sebab-sebab sujud tilawah itu seperti definisinya tadi, ketika kita membaca atau mendengar atau menghafalkan ayat sajdah yang berjumlah 15 di dalam Al-Quran. Bisa kalian baca ya, ada di buku paket halaman 88. Al-A'raf ayat 206, Quran surat Ar-Ra'd ayat 15 dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, syarat melaksanakan sujud tilawah itu ada 3 poin. Yang pertama, kita harus suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Yang selanjutnya, rukun sujud tilawah. Yang pertama, niat. Niat dalam hati akan melaksanakan sujud tilawah. Yang kedua, takbiratul ihram. Kemudian sujud 1 kali diawali dengan bacaan takbir. Duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, dan yang terakhir salam. Itu rukunnya ya. Sekarang langsung masuk ke tata caranya. Jadi sujud tilawah ini terdiri dari 2 macam. Ada yang di luar sholat dan di dalam sholat. Mohon maaf ya, yang sebelah kanan itu dalam sholat. Kalau di luar sholat itu, misalkan kita membaca atau mendengar, nah kita langsung berdiri menghadap kiblat, langsung niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali. Nah, ketika sujudnya membaca doanya ada di halaman 89 dan nanti akan ibu tayangkan di slideshow ya, di PowerPoint. Kemudian duduk sejenak dan langsung salam. Sedangkan ketika dalam sholat, sujud tilawahnya itu misalkan imam atau kita sendiri membaca ayat sajdah, kita langsung sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah lalu berdiri lagi ya. Misalkan imam membaca ayat sajdah, misalkan Quran surat Al-Alaq ayat 19 misalkan. Nah, kita langsung sujud dengan membaca doa dan langsung berdiri lagi melanjutkan sholatnya. Nah, ini bacaannya ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan kekuasaannya dengan kekuasaannya. Nah, yang terakhir, hikmah melaksanakan sujud tilawah. Mengapa gitu kita harus melaksanakan ini? Apa manfaat yang dapat kita ambil? Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, itu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang sujud tilawah. Nanti Ibu akan share di grup WA masing-masing kelas tentang tata cara sujud tilawah melalui video. Kalian simak dengan baik. Kesimpulannya, sujud tilawah ini dilaksanakan ketika kita membaca, mendengar, atau menghafalkan ayat sajdah yang berjumlah 15 yang ada di dalam Al-Quran. Tata caranya terdiri dari 2, di luar sholat dan dalam sholat.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Apabila ada hal yang tidak kalian pahami, boleh langsung tanyakan ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.